Di awal cerita kita diperlihatkan Nobita, si anak yang selalu bangun siang serta pemalas, mengakibatkan ia selalu telat pergi ke sekolah, menerima hukuman akibat kesiangan, diecengi teman-temannya, kalah dalam sebuah permainan, serta selalu mendapat nilai 0 di sekolahnya. Cerita dimulai. Pada saat Nobita sedang tidur, datanglah Doraemon bersama Sewasi dari sebuah laci. Mereka berdua datang dari masa depan. Kemudian mereka berdua memberitahu masa depan Nobita. Nobita akan menikah dengan Jaiko si penindas. Melihat hal itu, Nobita merasa marah serta kesal. Lalu Nobita mengamuk karena masa depannya seperti itu. Yang Nobita inginkan adalah masa depannya menikah dengan Shizuka. Namun jangan khawatir, ada Doraemon guys. Ternyata Sewasi mengirim Doraemon kepada Nobita untuk membuat Nobita bahagia. Doraemon tidak bisa kembali ke masa depan sebelum ia berhasil membuat Nobita bahagia. Pada saat Doraemon ingin kembali ke laci asal yang muncul, mengakibatkan ia tersetrum karena ia telah disetting untuk membahagiakan Nobita. Pada saat itu pula Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya, yaitu baling-baling bambu, menempelkannya kepada Nobita, kemudian menyuruh Nobita keluar dari jendela. Alatnya pun berfungsi. Namun pada saat itu Nobita belum bisa menggunakannya. Hingga akhirnya ia terbang tak beraturan. Lambat laun Nobita bisa mengendalikannya. Ia berjalan-jalan melihat Shizuka yang sedang terlelap dalam tidurnya. Hilih modus ya. Setelah ia di rumah, ia tersipu oleh Shizuka. Sepertinya Nobita menyukai Shizuka. Seperti biasa, Nobita selalu kesiangan. Kemudian Doraemon mengeluarkan alatnya, yaitu pintu kemana saja yang langsung menuju ke sekolahnya. Doraemon selalu membantu Nobita, seperti menjadikan Nobita seorang yang memiliki nilai bagus di sekolahnya, membalas perbuatan Giant yang selalu mengganggunya, hingga menjadi pemain bola kecil yang hebat. Nobita bisa seperti itu berkat bantuan alatnya Doraemon. Hingga pada suatu hari Nobita melihat Dekisugi berbicara dengan Shizuka. Ia merasa cemburu lalu mengadu pada Doraemon. Setelah itu Doraemon mengeluarkan alatnya agar Shizuka menyukainya. Nobita membawa alat itu. Tak sengaja alat itu menggelinding hingga Giant pun masuk ke dalam alat tersebut. Yap, yang terjadi adalah si Giant masuk. Lalu Nobita pergi karena ia mengetahui bahwa kalau ia dekat alat tersebut, Giant akan love kepadanya. Dan sesaat Suneo sedang bermain mobil-mobilan, ia mendekati alat tersebut. Bertepatan dengan Giant keluar, hingga akhirnya Giant malah love pada Suneo. Kemudian Nobita tetap saja batu. Ia meminta pada Doraemon untuk memasukkan Shizuka ke alat tersebut. Hingga Doraemon mengeluarkan alatnya, lalu Shizuka masuk ke dalam alat tersebut. Namun yang terjadi adalah Shizuka malah love kepada Dekisugi. Karena pada saat itu Nobita memiliki tamu, yaitu Suneo. Suneo mencoba meminta bantuan kepada Nobita, namun Nobita mengabaikannya lalu pergi ke kamar untuk melihat Shizuka. Sedangkan Dekisugi ke rumah Shizuka untuk mengambil sesuatu. Ia juga terjeblos ke kamar Nobita, tepat berpapasan dengan waktunya Shizuka keluar dari alat tersebut. Hingga yang pertama kali dilihat adalah Dekisugi. Dengan hati yang sedih, Nobita melihat kejadian Shizuka yang terus saja menempel pada Dekisugi. Di situ pula Nobita melihat kejadian Dekisugi yang mengungkapkan cintanya kepada Shizuka. Dekisugi pulang bersama Shizuka sambil menikmati sunset di sore hari. Di sudut lain Nobita merasa sedih melihat keromantisan mereka berdua. Kemudian Doraemon menasihati Nobita bahwa ia pemalas, tidak mau berpikir. Bodoh ya, pokoknya ngata-ngatain fakta tentang Nobita deh ya. Hingga kata-kata Doraemon itu membangkitkan Nobita, menjadikan sebuah tantangan bagi dirinya. Hingga pada suatu pagi Doraemon terbangun karena pagi-pagi Nobita sudah belajar aja tuh. Ia berusaha belajar agar ia tidak mendapat nilai 0 lagi. Mulai dari pulang sekolah, ia terus belajar hingga ia tertidur di meja belajarnya. Di keesokan harinya, pada saat Nobita akan mengerjakan soal ujiannya,
Ia terlihat sangat begitu bersemangat, namun pada akhirnya ia mendapat nilai 0 lagi. Nobita merasa sedih lalu menangis. Kemudian di suatu malam, Nobita sudah memutuskan untuk tidak mengejar kembali cintanya kepada Shizuka. Bukannya ia tidak menyukai lagi, tapi ia mawas diri. Ia berpikir bahwa jika Nobita menikahinya, Shizuka akan menderita dan tidak bahagia. Menurutnya cinta pada Shizuka adalah melihatnya bahagia bersama yang lain. Di suatu waktu, Nobita pergi ke rumah Shizuka untuk mengembalikan buku Shizuka. Namun yang ia temui adalah ayahnya Shizuka. Lalu ia mengatakan bahwa salamkan salam perpisahan kepada Shizuka. Kemudian ia pergi. Shizuka mendengar apa yang Nobita katakan hingga Shizuka mengejarnya. Nobita berusaha untuk berpaling darinya, namun Shizuka terus saja mengikuti dirinya. Nobita terhenti dan berpikir akan melakukan sesuatu hal agar Shizuka membencinya. Setelah itu ia bertemu dengan Dekisugi serta berkata menyerahkan Shizuka pada Dekisugi. Nobita is sad boy. Di kamar Nobita, Doraemon berusaha menghiburnya. Di sisi lain, Dekisugi menemui Shizuka, kemudian membicarakan tentang keanehan sikap Nobita kepada mereka berdua. Saat Nobita berada di kamar, tiba-tiba terdengar suara Shizuka yang memanggil nama Nobita. Di situ pula Nobita merasa panik dong, hingga akhirnya Nobita meminta Emon untuk mengeluarkan alatnya. Doraemon mengeluarkan alat dari kantungnya, yaitu sebuah ramuan pembenci. Siapapun yang meminum ramuan tersebut, orang yang berada dekat dengannya akan benci dengannya. Nobita banyak meminumnya, mengakibatkan Doraemon serta ibu Nobita pergi dari rumah tersebut. Ternyata ramuan tersebut tidak mematahkan Shizuka. Ia tetap masuk menemui Nobita, menutupi hidungnya dengan tangan. Setelah itu Shizuka melihat Nobita yang terbaring di lantai, kemudian membawanya ke kamar mandi untuk memuntahkan cairan tersebut. Apakah ini yang dinamakan cinta? Malam pun datang. Nobita dan Doraemon sedang menikmati angin sepoi-sepoi di atap rumah. Kemudian Doraemon memberitahu bahwa kejadian tadi bersama Shizuka mengakibatkan masa depannya berubah. Doraemon memperlihatkan sebuah gambar Shizuka dewasa bersama anak kecil mirip Nobita. Mendengar hal itu, Nobita pede serta merasa senang berbunga-bunga. Di suatu waktu Doraemon memperlihatkan alur cerita masa depan Nobita dengan alatnya, yaitu sebuah layar kecil seperti TV lah ya. Di sana mereka melihat Shizuka yang mendaki gunung sendirian. Melihat hal itu, Nobita memiliki ide, yaitu ia akan menemani Shizuka dengan bantuan alat Doraemon. Nobita berubah menjadi Nobita dewasa, kemudian pergi ke mesin waktu dibantu oleh Doraemon. Dengan alatnya Doraemon, ia berhasil ke tempat Shizuka dewasa lalu menemaninya. Setelah itu mereka berdua melihat ada sebuah gua. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat di gua tersebut. Dengan sebuah api unggun mungkin bisa sedikit menghangatkan mereka. Badai semakin kencang hingga pada saat itu, pada saat Nobita menggendong Shizuka, angin yang kencang membuat Nobita oleng hingga mereka berdua terjatuh. Kakinya terkilir serta ia kehilangan kacamatanya. Melihat kondisi Shizuka yang semakin parah, sementara sudah tidak ada lagi Doraemon di sisinya, Nobita mencoba suatu cara yang mungkin bisa menyelamatkannya. Nobita berteriak meminta tolong kepada Nobita masa depan dengan cara mengingat kejadian sekarang serta berkata, "Ingatlah ini." Dengan begitu ingatan Nobita yang sekarang dapat tersambung dengan ingatan Nobita di masa depan. Dan benar saja, setelah usaha itu telah membuat ingatan dua Nobita tersambung, sehingga Nobita masa depan datang menyelamatkan mereka berdua. Mereka berdua berhasil kembali ke kota. Keadaan Shizuka mulai membaik hingga di suatu hari Nobita masa depan akan segera melepas masa bujangannya. Ia akan segera menikah dengan Shizuka. Tak lama kemudian ia ternyata salah jadwal pernikahan. Ternyata mereka akan menikah besok. Si Nobita masa depan tidak sadar sepertinya.
Tak lama sehabis itu, Nobita masa depan mendapat sebuah telepon dari temannya yang tak lain adalah Suneo. Pada saat itu, Nobita pergi ke rumah Giant bertemu dengan teman-teman lainnya serta makan dan minum lalu bersenang-senang. Nobita kecil serta Doraemon pergi untuk melihat Shizuka. Mereka melihat Shizuka yang menemui ayahnya lalu pergi ke atas. Atas hal itu, Doraemon mengeluarkan alatnya, yaitu sebuah alat yang bisa mengungkap sesuatu yang dipendam oleh Shizuka. Setelah itu ia kembali menemui ayahnya serta berkata bahwa ia akan membatalkan pernikahannya karena Shizuka belum bisa memberikan sesuatu kepadanya. Serta jika suatu saat nanti Shizuka pergi, ayahnya akan kesepian. Namun ayahnya menjelaskan bahwa ia tidak akan pernah kesepian. Ia juga berkata bahwa Shizuka sudah memilih pria yang tepat, yaitu si Nobita. Balik lagi ke Nobita kecil bersama Doraemon. Mereka pergi ke dunianya kembali. Sesudah itu, Nobita langsung ke rumah Shizuka mengatakan bahwa ia akan membahagiakannya. Setelah itu Nobita merasa bahagia dong, karena Nobita sudah bahagia selesailah misi Emon. Dan tibalah waktunya Doraemon untuk kembali ke asalnya, yaitu di masa depan. Nobita tidak merelakannya, tidak menginginkan Doraemon pergi. Namun mau tidak mau, Doraemon haruslah pergi. Nobita harus menjalani hidupnya tanpa Doraemon. Kemudian Nobita pergi. Ia bertemu dengan Giant. Mereka berdua baku hantam. Pada saat Nobita tidur, Doraemon pulang ke tempat asalnya. Hingga suatu saat kita diperlihatkan kepada si Nobita yang menemukan alatnya Doraemon, yaitu ramuan pembohong. Semua yang diucapkan akan jadi bohong belaka. Kemudian ia mengatakan tentang kebohongan Doraemon. Nobita keluar rumah dan bertemu dengan Giant bersama Suneo. Nobita terus saja menjahili mereka. Sunset pun datang. Nobita pulang lalu ke kamarnya. Ternyata, wow! Berkat alat pembohong tadi bisa mengembalikan Doraemon pada Nobita. Mereka berdua menangis bercampur dengan bahagia.